Halo Buran dan teman-teman, nama saya Wilbert Tony Putra dan saya dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 37. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba praktikum di rumah saya mengenai sel volta pada baterai buah. Jadi pertama akan kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini, yang pertama di situ ada 4 tomat, lalu di sini ada 4 kunci rumah. Nah, ini nanti sebagai elektroda positif atau tembaga karena saya tidak mempunyai koin logam yang tembaga. Jadi saya menggunakan kunci rumah. Lalu di sini ada 4 paku yang berfungsi sebagai anode atau elektroda negatif. Nah, lalu di sini ada lampu LED di mana dapat dilihat yang mempunyai sisi yang lebih panjang ya, itu untuk nanti masuk ke elektroda yang positif atau nanti akan masuk melalui kabel ke kunci rumah. Lalu yang satu lagi yang kecil di atasnya yang lebih pendek itu adalah untuk masuk ke anode atau elektroda negatif. Nah, lalu yang terakhir di sini ada kabel untuk menghantarkan arus listriknya. Nah, jadi ini kabel listriknya sudah saya rangkai. Di sini nih ada kunci, di sini adalah elektroda positif yaitu katode, dan di ujung satu lagi ini adalah elektroda negatif atau anode. Oke, jadi ini tomat pertama akan langsung kita tancap dengan elektroda negatif. Di sini anode seng, langsung tancapkan. Sudah seperti ini. Lalu untuk elektroda satunya itu elektroda positif atau katode. Ini juga akan kita tancapkan ke tomat yang berikutnya. Nah, lalu step ini akan kita ulang terus-menerus sampai membentuk seperti rangkaian listrik. Jadi seperti ini rangkaian listriknya, dan yang terakhir ini ya, ini akan kita hubungkan lampu LED-nya antara tomat yang ini dengan tomat yang ini. Nah, jadi setelah kita masukkan ya di sini, ini membuat lampu LED-nya nyala ya, bisa dilihat berwarna merah di situ walaupun tidak terlalu terang karena memang ini LED ya, wattnya sangat kecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa percobaan ini berhasil dan dasar teorinya adalah seperti ini. Oke, jadi sebelumnya ini adalah praktikum mengenai penerapan atau aplikasi sel volta. Lalu kita akan masuk ke pertanyaannya, mengapa lampu bisa menyala? Nah, jadi hal ini tuh terjadi karena adanya reaksi redoks spontan. Jadi reaksi redoks ini tuh bisa terjadi karena adanya dua elektrode dan adanya cairan elektrolit yang terdapat dalam tomat. Nah, jadi prosesnya dimulai dari anode atau kutub negatif yang diwakilkan oleh paku di sini. Nah, jadi di sini tuh akan terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Karena dia akan beroksidasi dengan cairan asam dari elektrolit tomat sehingga akan mampu mentransfer elektronnya dan mengalami reaksi oksidasi. Jadi dari kutub negatif ini dia akan mengalirkan elektronnya ke lampu LED seperti pada gambar ya. Nah, dari lampu LED dia akan kembali lagi ke kutub positif atau katode. Nah, di sini tuh diwakilkan oleh kunci rumah ini tembaga atau Cu. Nah, jadi di kutub positif ini akan terjadi yang namanya reaksi reduksi. Nah, jadi reaksi reduksi inilah yang nantinya dia akan menangkap elektron-elektron yang ditransfer dari kutub negatif ini. Nah, lalu rangkaian listrik arus ini dapat berjalan searah karena tadi terdapat tomat. Jadi tomat ini akan mampu menyalurkan elektron-elektron yang terdapat dalam dua elektroda ini. Nah, lalu mengapa sih tomat bisa menyalurkan elektron-elektron yang terdapat dalam dua ujung elektroda tadi ini sehingga mampu menghasilkan tegangan listrik atau arus listrik sehingga membuat lampu LED menyala. Nah, jadi tomat itu dia mengandung asam sitrat yang membuat tomat itu merupakan salah satu larutan elektrolit yang baik untuk menghantarkan arus listrik. Nah, kan kita juga tahu asam sitrat itu adalah salah satu elektrolit yang mampu mengantarkan arus listrik. Sehingga dengan adanya larutan elektrolit yang terdapat dalam tomat ini, dia akan mampu menghantarkan arus listrik yang terjadi antara dua elektrode ini ya, antara katode dan anode sehingga mampu menghasilkan arus listrik dan mampu menyalakan lampu LED. Nah, tetapi tomat ini juga tidak bisa bertahan lama karena dengan adanya reaksi redoks yang terjadi,
antara dua kutub ini akan membuat tomat itu menjadi sedikit membusuk atau sedikit mengkerut karena ada reaksi redoks di dalamnya. Nah, jadi apabila semakin lama reaksi ini terjadi, maka tomat akan semakin cepat mengkerut dan membusuk. Oke, jadi sekian praktikum saya mengenai aplikasi self volta pada baterai buah, dan saya mohon maaf apabila ada terdapat salah kata, salah teori maupun salah praktek dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.